Shalom, perkenalkan nama saya Santiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori agresi. Pengertian agresi merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Agresi dapat dilakukan secara verbal atau fisik. Adapun jenis-jenis agresi, yang pertama, agresi pemangsa, tindakan menyerang yang dilakukan oleh pemangsa terhadap mangsanya. Yang kedua, agresi akibat ketakutan, tindakan menyerang untuk membela diri dan menghindari ancaman. Yang ketiga ialah agresi teritorial, yaitu tindakan menyerang untuk mengusir penyusup dari daerah teritorial. Yang keempat, agresi antar jantan, yaitu pertarungan antara dua spesies jantan untuk saling memperebutkan betina, teritorial dan sumber makanan. Yang kelima, agresi maternal, yaitu tindakan menyerang untuk melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Contohnya ialah induk ayam, jika kita mengganggu anaknya, pasti induknya akan marah dan akan menyerang kita. Yang keenam ialah agresi instrumental, yaitu suatu agresi yang tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu sebagai respon terhadap suatu situasi. Teori-teori agresi. Teori frustasi agresi. Teori frustasi agresi atau hipotesis frustasi agresi, frustration aggression hypothesis, berasumsi bahwa bila usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan mengalami hambatan, akan timbul dorongan agresif yang pada giliran akan memotivasi perilaku yang dirancang untuk melukai orang lain. Objek menyebabkan frustasi. Menurut Dollar dan kawan-kawan dalam Prabowo 1998, menurut formulasi ini, agresi bukan dorongan bawaan, tetapi karena frustasi merupakan kondisi yang cukup universal, agresi tetap merupakan dorongan yang harus disalurkan. Yang kedua ialah teori belajar sosial. Teori belajar sosial lebih memperhatikan faktor tarikan dari luar. Bandura dalam Sarwono 2002 mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun perilaku agresi dipelajari dari modal yang dilihat dalam keluarga, dalam lingkungan, kebudayaan setempat atau melalui media massa. Yang ketiga, teori kualitas lingkungan. Strategi yang dipilih seseorang untuk stimulus mana diprioritaskan atau diabaikan pada suatu waktu tertentu akan menentukan reaksi positif atau negatif terhadap lingkungan. Berikutnya adalah teori kualitas lingkungan, yang salah satunya meliputi kualitas fisik. Berbicara mengenai kualitas fisik, Raharjani dan Ancok dalam Prabowo 1998 menyajikan beberapa kualitas fisik yang mempengaruhi perilaku, yaitu kebisingan, temperatur, kualitas udara, pencahayaan, dan warna. Menurut Ancok dalam Prabowo 1998, keadaan bising dan temperatur yang tinggi akan mempengaruhi emosi para penghuni. Sedangkan menurut olahan dalam Prabowo 1998, tingginya suhu dan populasi udara paling tidak dapat menimbulkan dua efek, yaitu efek kesehatan dan efek perilaku. Adapun faktor penyebab agresi. Yang pertama ialah amarah. Amarah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat, yang biasanya disebabkan adanya kesalahan. Pada saat marah ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan atau melempar sesuatu, dan biasanya timbul pikiran yang kejam. Bila hal-hal tersebut disalurkan, maka terjadilah perilaku agresi. Yang kedua, faktor biologis. Salah satu penyebab agresi dalam psikologi sosial dapat terjadi karena faktor genetik, fungsi otak, dan juga darah. Kesemuanya ini berperan dalam tindakan agresi. Kesenjangan generasi. Adanya perbedaan atau
jurang pemisah dalam kurung gap antara generasi anak dengan orang tua dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang semakin minimal dan seringkali tidak nyambung. Kegagalan komunikasi orang tua dan anak diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya perilaku agresi pada anak. Yang keempat, frustasi. Penyebab agresi dalam psikologi sosial lainnya itu frustasi, yang terjadi bila seseorang terhalang oleh sesuatu hal dalam pencapaian sesuatu. Tujuannya agresi merupakan salah satu cara berespon terhadap perasaan frustasi. Remaja miskin, contohnya remaja miskin yang nakal adalah akibat dari frustasi yang berhubungan dengan banyaknya waktu menganggur, keuangan yang pas-pasan, dan adanya kebutuhan yang harus segera terpenuhi tetapi sulit sekali tercapai. Akibatnya, mereka menjadi mudah marah dan berperilaku agresi. Adapun pengecahan dan pengendalian agresi. Yang pertama, hukuman. Hukuman atau punishment yaitu pemberian konsekuensi yang menyakitkan untuk mengurangi perilaku tertentu. Dalam hal ini yaitu sebagai suatu teknik untuk mengurangi agresi. Yang kedua, katarsis. Hipotesis katarsis atau katarsis hipotesis adalah pandangan bahwa jika individu mengekspresikan kemarahan dan hostility mereka dalam cara yang relatif tidak berbahaya dalam berbagai aktivitas yang tidak berbahaya untuk orang lain, misalnya aktivitas olahraga keras, berteriak-teriak di dalam ruangan yang kosong, dapat mengurangi keterangsangan emosional yang berasal dari frustasi atau provokasi. Dalam kurung Silman 1979, sayangnya efek seperti ini hanya sementara. Dan yang ketiga, investasi kognitif atau permintaan maaf dan mengatasi definitif kognitif. Pengakuan kesalahan-kesalahan yang meliputi permintaan ampun atau maaf sesungguhnya seringkali sangat bermanfaat untuk mengurangi agresi. Sama halnya alasan-alasan yang baik yang menunjuk pada faktor-faktor di luar kontrol. Pemberian alasan juga dapat efektif mengurangi marah dan agresi terbuka dari orang-orang yang telah diprovokasi dalam kadar tertentu. Yang keempat, pelatihan dalam keterampilan sosial atau belajar untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain. Salah satu alasan mengapa banyak orang yang terlibat dalam tanggapan agresif adalah karena mereka tidak memiliki keterampilan sosial dasar. Mereka tidak tahu bagaimana cara untuk membuat permintaan atau bagaimana cara untuk menolak permintaan orang lain tanpa membuat orang lain tersebut marah. Orang-orang yang tidak memiliki keterampilan sosial dasar tampak terlibat dalam kekerasan dengan proporsi yang cukup tinggi di banyak masyarakat. Tok 1985. Jadi membekali orang-orang ini dengan keterampilan sosial yang lebih baik dapat sangat bermanfaat untuk mengurangi agresi. Adapun aspek perilaku agresi, menurut Bush dan Perry, tindakan agresi dapat dibagi menjadi 4. Di antaranya ialah agresi fisik, agresi yang dilakukan secara fisik atau melukai orang lain. Misalnya memukul, menendang, itu adalah tindakan melukai orang lain. Yang kedua, agresi verbal. Agresi yang dilakukan untuk menyakiti perasaan orang lain, mengganggu, menolak, atau mengancam secara verbal, misalnya membentak, mengejek, mengumpat, atau mengancam. Yang ketiga, agresi kemarahan. Merupakan emosi negatif sebagai bentuk ekspresi karena harapan yang tidak terpenuhi. Kemarahan dapat menyakiti orang lain dan diri sendiri, misalnya kesal, sebal, tidak bisa mengendalikan amarah. Yang kelima ialah agresi hostility, tindakan mengekspresikan kebencian,
permusuhan, dan kemarahan pada orang lain. Agresi ini sering tidak terlihat namun dapat berakibat buruk bagi orang lain. Adapun contoh perilaku agresi, kondisi ruang kelas yang memiliki kapasitas kecil biasanya hanya terdiri dari satu kelas dengan jumlah mahasiswa rata-rata 40 orang. Hal ini terjadi supaya kegiatan belajar mengajar dalam ruangan tersebut menjadi lebih efektif, namun kadang-kadang dalam situasi tertentu, ruang kelas yang biasanya digunakan untuk satu kelas bertambah jumlah menjadi 2 kelas sehingga kondisi tersebut mempengaruhi perilaku baik dosen maupun mahasiswa. Akibat dari kepadatan yang terjadi di dalam ruang tersebut yaitu dari segi sosial, timbulnya kenakalan pada mahasiswa, sedangkan dari segi psikologis mahasiswa maupun dosen menjadi stres. Berubahnya suasana hati, menurunnya kepedulian pada orang sekitar, menurunnya kemampuan individu untuk mengerjakan tugas-tugas, serta meningkatnya emosi yang dapat mengakibatkan tindakan agresi. Adapun bentuk agresi dilihat dari sudut pandang biologis dan evolusi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, agresi instrumental. Yang kedua, agresi benci. Yang ketiga, agresi predatory. Yang keempat, agresi antar jantan. Yang kelima, agresi ketakutan. Yang keenam, agresi tersinggung. Yang ketujuh, agresi pertahanan. Dan yang kedelapan, agresi material. Sekian dan terima kasih.